Kualitas udara di Jakarta semakin mengkhawatirkan. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mencatatkan setiap tahun ada 7 juta kematian yang berhubungan dengan polusi udara. 2 juta diantaranya terjadi di Asia Tenggara dan WHO pun juga memperkirakan bahwa penyakit stroke, kemudian jantung dan kanker paru terkait dengan polusi udara menyebabkan 62.000 kematian di Indonesia. Jika kita terbangun setiap pagi, maka ada sebuah pertanyaan yang ada di benak saya, yaitu kapan terakhir kali kita melihat langit Jakarta berwarna biru? Beberapa hari lalu atau mungkin beberapa minggu lalu? Yang jelas bukan hari ini, karena kita bisa lihat betapa keruhnya langit Jakarta yang saya lihat dan kita bisa lihat pagi ini. Dan saya cukup yakini, keruh ini bukanlah kabut yang dihasilkan seperti yang terjadi di pegunungan, tapi bisa jadi ini adalah kabut polutan yang kita temui di langit Jakarta hampir setiap hari. Kualitas udara Jakarta beberapa waktu terakhir tercatat tidak sehat. Berdasarkan data dari aplikasi Air Visual, indeks kualitas udara Jakarta dapat mencapai lebih dari 150 mikrogram per meter. Indikator tingginya pencemaran udara di Jakarta antara lain jarak pandang menjadi sangat terbatas, tidak nyaman beraktivitas di luar ruangan, dan tubuh menjadi mudah lelah meskipun tidak beraktivitas berat. Tidak hanya aplikasi Air Visual, sumber lain juga memaparkan data serupa di beberapa titik pantau kualitas udara di Jakarta. Dengan kualitas udara seburuk ini, warga Jakarta dianjurkan menggunakan masker polusi saat beraktivitas luar ruangan, menutup jendela, bahkan menggunakan penyaring udara di dalam ruangan. Populasi rentan terhadap polusi udara adalah anak-anak, usia lanjut, wanita hamil, dan pekerja luar ruangan. WHO mencatat ada 543.000 kematian anak balita setiap tahun karena penyakit pernapasan berhubungan dengan polusi udara di dunia. Penyakit tidak menular yaitu stroke, jantung iskemik, penyakit paru obstruktif kronik, dan kanker paru terkait polusi udara juga menyebabkan 62.000 kematian di Indonesia tahun 2012. Di Klinik Penyakit Paru Kerja dan Lingkungan Rumah Sakit Persahabatan Jakarta, penelitian dan penanganan pasien paru karena dampak polusi sudah dilakukan bertahun-tahun. Sebagian besar penderita penyakit saluran pernapasan dan paru di klinik ini memang berlatar belakang perokok dan mantan perokok. Namun sebagian lain adalah kasus sensitif terhadap asap dan debu polusi udara. Tergantung dari sensitivitasnya. Kalau dia pajanannya besar, dia akan langsung menimbulkan gejala, tadi sesak napas atau batuk. Jangka panjang mungkin akan ada penurunan fungsi paru atau dia kan yang lebih kecil itu justru lebih bahaya ke arah jantungnya. Kasus dampak polusi udara terhadap kesehatan paru bisa menjadi sangat berisiko. Agus Sutarman misalnya, warga Tebet Jakarta Selatan ini divonis menderita kanker paru setelah mengalami gejala awal batuk dan sesak napas. Profesinya sebagai pekerja bangunan juga menjadi salah satu sumber paparan udara kotor yang masuk ke saluran pernapasan dan paru. Terasa nyesek, batuk-batuk. Saya udah dikasih tahu bapak nih, mamanya ini kalau ada abu, bangsa asap knalpot kendaraan begitu ya, bapak menghindar aja ya, kena tapi artinya saya menghindar begitu. Populasi paling berisiko terhadap dampak polusi udara adalah para pekerja luar ruangan. Risiko dampak berat polusi udara tidak instan, dibutuhkan akumulasi 10-15 tahun polutan yang masuk ke tubuh bisa menjadi sel kanker. Bagaimana itu terjadi? Tentunya partikel yang sangat halus itu apabila masuk ke dalam saluran nafas itu dapat merangsang sel-sel yang normal tumbuh menjadi tidak normal dan itu akhirnya berubah menjadi sel kanker. Nah, itu yang namanya perubahan dari sifat karsinogen dari bahan polutannya tersebut.